Apa kabar? Hari ini anak-anak bertemu lagi bersama Bina Iman Anak Katolik Online bersama Kak Ike. Adik-adik, minggu ini tema kita adalah berjaga-jaga. Nah, sebelum kita memulai Bina Iman Anak Katolik Online minggu ini, mari kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mari kita masuk dalam keheningan doa. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami hendak memulai Bia Online. Berkatilah kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan minggu ini diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu,
terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari saat itu, tidak ada seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kita berjumpa dalam Biak pada pagi hari ini. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang sebuah kejadian yang terjadi di kampung Rere. Nah, tahu nggak, akhir-akhir ini di kampungnya si Rere banyak sekali terjadi pencurian. Mulai pertama-tama dari handphone yang hilang, kemudian ada juga sepeda yang hilang, ada sepeda motor yang hilang. Sudah berapa kali ini terjadi? Akhirnya menjadi warga kampung Rere sangat resah akan pencurian ini. Nah, kemudian Pak RT mengajak warganya untuk berkumpul untuk membicarakan tentang kejadian ini dan terutama untuk mencegah supaya tidak banyak terjadi pencurian lagi. Nah, akhirnya dari rapat seluruh warga desa diputuskan bahwa mereka akan mengadakan ronda kampung. Apa itu ronda kampung? Ronda kampung itu setiap warga mengirimkan wakil keluarganya untuk bergiliran menjaga kampungnya. Jadi mereka akan jalan mengelilingi kampung sambil menjaga keamanan. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, mereka bisa segera bertindak. Misalnya ada orang mencurigakan di situ, bisa langsung didatengin. Mas, ada perlu apa? Jadi orang yang punya niat jahat untuk mencuri akan takut dan tidak jadi mencuri karena mereka lihat, wah banyak orang yang berjaga. Dan kalau ada yang sedikit aneh, tanda-tanda orang yang mencurigakan, bisa langsung didekati dan dicegah untuk melakukan kejahatan. Nah, akhirnya setelah ronda kampung ini berjalan selama 1 bulan, mulai kelihatan hasilnya. Kampung ini menjadi aman, tidak ada kecurian lagi, tidak ada pencurian. Mereka semua senang karena tidak ada lagi pencurian, tidak perlu was-was, tidak perlu takut dicuri barangnya. Namun sayangnya, karena keadaan sudah menjadi aman, warga menjadi lengah. Yang biasanya rajin ronda sekarang jadi malas. Ada alasannya, aku capek, banyak kerjaan. Jadi akhirnya ronda kampung itu semakin hari tidak berjalan lagi. Nah, setelah itu beberapa minggu kemudian terjadilah pencurian lagi. Jadi karena dilihatnya oleh para pencuri itu kampung ini sudah tidak lagi melakukan ronda kampung, mereka bisa beraksi kembali. Mereka sudah lengah dan memberikan kesempatan bagi para pencuri untuk beraksi lagi. Akhirnya terjadi lagi banyak pencurian di daerahnya Rere. Nah, adik-adik, dari ceritanya Rere tadi, apa yang bisa kita mengerti dari situ? Coba Kak Licu tanya ya. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di kampungnya Rere? Yang mau jawab sama mama papanya boleh, yang mau tulis di komentar juga boleh. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ya betul, terjadi pencurian. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa setelah beberapa bulan dilakukan ronda bisa terjadi pencurian lagi? Mengapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena apa? Karena pencurinya nekat? Karena pencurinya sudah kepepet kekurangan uang? Apa? Wah, itu ada yang jawab betul. Karena warga desa sudah terlalu lengah. Mereka merasa sudah aman, jadi mereka lengah
dan tidak lagi rajin berjaga-jaga. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab itu? Pinter. Nah, kemudian sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pencurian? Ayo, apa yang harus kita lakukan? Kayaknya kalau itu tadi dengar ada yang bilang apa? Ronda kampung, betul. Apa lagi? Apa yang harus kita lakukan supaya pencurian tidak terjadi lagi? Harus selalu berjaga-jaga. Jadi kita harus selalu waspada, menjaga lingkungan, selalu waspada dan tidak lengah. Pintar sekali adik-adik. Nah, kalau kita mengatakan hal tentang berjaga-jaga, ada suatu tanda-tanda yang bisa kita lihat yang bisa membantu kita dalam berjaga-jaga. Contohnya, kalau pada pagi hari kita melihat bahwa udara cuacanya mendung, langitnya kelihatan hitam, itu artinya adalah tanda-tanda bahwa akan segera apa? Turun hujan. Nah, di situ kita melihat tanda-tanda, oh ini kelihatannya akan turun hujan. Kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan siap membawa payung. Jadi kalau kita sudah mau keluar rumah, kita lihat mendung, kita lihat langitnya hitam, kita siap dengan membawa payung, membawa jas hujan. Bahkan kita juga mengingatkan orang tua kita untuk juga berjaga-jaga. Pak, Mah, kita mengingatkan, ini kelihatannya mau hujan. Nah, Papa Mama jangan lupa bawa payung, bawa jas hujan. Kita bisa membantu saling mengingatkan teman-teman, ke orang tua kita juga ingatkan. Nah, contoh lain, misalnya di sekolah tiba-tiba pada suatu hari gurunya datang langsung bilang, anak-anak hari ini kita kuis. Nah, ini mendadak banget. Tapi kalau anak yang baik, murid yang baik sudah berjaga-jaga. Caranya tiap hari belajar. Ada PR, nggak ada PR, ada tugas, nggak ada tugas, tetap belajar. Itu juga artinya sudah berjaga-jaga, sehingga ketika terjadi hal yang mendadak sudah siap, nilainya masih tetap bisa dapat bagus. Nah, itu artinya berjaga-jaga. Nah, adik-adik, selain itu pada zaman sekarang ini ada banyak sekali kemalangan yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari pandemi corona ini yang nggak berhenti-berhenti, sudah lama sekali, hampir 2 tahun nggak berhenti-berhenti, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang menderita karena pandemi, karena COVID. Belum lagi segala kemalangan yang terjadi karena bencana alam. Misalnya baru-baru ini ada bencana banjir bandang di Batu. Kita bayangin Batu yang daerahnya tinggi, pegunungan, bisa terjadi banjir bandang yang menghanguskan banyak lahan pertanian dan bahkan jiwa. Nah, selain itu banyak sekali terjadi kesusahan di mana-mana, penderitaan di mana-mana. Nah, banyak orang mengaitkan ini sebagai tanda juga. Ada yang bilang ini adalah tanda-tanda kiamat, tanda-tanda bumi semakin hancur. Nah, ada juga yang mengaitkan bahwa ini adalah tanda-tanda kedatangan Kristus, kedatangan Yesus yang kedua kali. Memang kita pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Ini ada sebetulnya suatu kabar yang menggembirakan bagi kita, karena Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, untuk membawa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus kepada kehidupan kekal di surga bersama Bapa kita di surga. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak bisa diperkirakan juga. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Tidak ada yang tahu tentunya. Bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu kapan Yesus akan datang. Hanya Allah Bapa di surga yang tahu. Nah, bagaimana cara kita bersiap-siap menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kita diam aja berpangku tangan, berleha-leha bermalasan? Tentu tidak. Pasti kita harus bersiap-siap. Tuhan Yesus adalah Raja kita, Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tentu kedatangannya harus kita sambut. Nah, bagaimana cara kita menyambutnya? Bagaimana cara kita berjaga-jaga untuk menyambutnya? Nah, itu suatu hal yang penting kita lakukan. Ayat hafalan
Injil Markus bab 13 ayat 32a. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang via online ini. Semoga kami dapat melakukan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri Bina Iman Anak Katolik Online pada minggu ini, kita akan meminta berkat Romo terlebih dahulu ya. Tuhan bersamamu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Bina Iman Anak Katolik Online. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali di Bina Iman Anak Katolik Online berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Tuhan memberkati kita semua.